kita mulai ibadah pada sore hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan untuk beribadah bersama ya Tuhan. Meskipun kami tidak semuanya bisa ada di tempat ini ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami juga ucap syukur ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan sampai sekarang ini. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan ini. Kau boleh memberikan kami kesempatan untuk mengubah diri kita semua menjadi lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan dengan penuh semangat. Amin. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa.
semangat muji Tuhan? Semuanya udah makan kan? Sudah? Yang semangat ya, yang belum nanti di rumah baru makan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau
sebelum kita semua mendengarkan sebagian firman, kita menyanyikan pujian yang sebentar kami akan nyanyikan. Dan mari kita semua menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu menolong kita di saat kita susah, di saat kita mengalami masalah. Dan hanya Tuhan kita satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan, tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Terima kasih Yesus. Tuhan ajarku tetap percaya, ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan, tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku dan beri kemenangan. Terima kasih Tuhan, ajarku tetap percaya, Tuhan ajarku tetap berharap, walaupun ku tak melihat jalan yang terbuka, namun ku memilih untuk tetap percaya. Tuhan, tolonglah kuatkan hatiku, pegang tanganku dan beri harapan baru. Yang ku tahu kau tak pernah gagal, pulihkanku
kasih Tuhanku, Kau yang baik. Haleluya. Terima kasih di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku berserah. Jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar.
firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan ya Tuhan bisa memberkati kami semua dan juga bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami semua dan bisa menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini sekali lagi ya Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Tuhan, karena anugerah dari-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Apa kabar? Baik ya semuanya? Sehat-sehat? Enak ya hujan-hujan? Ngantuk hari ini. Ya, hari ini saya mau bawakan dengan tema pentingnya peranan Allah dalam hidup kita. Kita buka dulu di Hosea 13. Kita baca ceritanya dari ayat yang pertama sampai ke 15. Sudah temu? Hosea pasal 13 ayatnya yang pertama sampai ke 15. Saya bacakan ya. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat Israel. Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang, persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak lembu-lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku makan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan memberontak, merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan. Hai, engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkaku dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan, sakit beranak mendahului kelahirannya. Tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan, sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya. Dirampasnya harta benda, segala barang yang indah-indah. Stop sampai di sana. Jadi ini teguran untuk satu bangsa Israel. Ya. Di mana mereka dikatakan di sana jelas dosanya adalah menyembah berhala, menyembah Baal. Ya. Waktu saya membaca ini, satu pertanyaan yang timbul. Satu pertanyaan yang membuat saya bingung. Pertanyaan itu adalah,
Kok bisa? Pertanyaan itu, kok bisa seorang bangsa yang luar biasa disertai Allah menyembah berhala? Bahkan dikatakan di sana tadi di ayatnya yang kedua itu, mereka itu membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Dibuatnya sesuai kecakapan mereka. Mereka membuat patung dengan tenaga mereka, dengan apa yang mereka punya, tentu harus mengorbankan tenaga, waktu, uang, perak. Benar ya? Benar ya? Kok bisa pertanyaannya? Pertanyaannya satu, kok bisa? Padahal mereka adalah bangsa yang dituntun Tuhan dengan luar biasa. Mereka melihat Tuhan memberikan melewati Musa, membelah Laut Merah. Bahkan ketika di Mesir, Tuhan menunjukkan segala malapetaka pada Raja Fir'aun dengan mengubah air jadi darah, mendatangkan belalang, membunuh anak-anak sulung, tanpa ada satu penyebab, bahkan mengeluarkan air dari gunung batu. Bahkan juga menyertai mereka melalui tiang awan, tiang api. Seandainya kalian di posisi bangsa Israel di zaman ini, kalian jalan nih mau ke sekolah, tiba-tiba ada tiang awan di atas kalian, lewat, gak kepanasan gitu. Waktu malam ada tiang api sehingga kalian tidak perlu pakai lampu. Ada yang terang di sana. Kalian lihat kayak gitu tuh wow gak sih? Mes gak? Kagum pasti ya kan? Ketika kalian ada dalam kesempitan, kesesakan, ada masalah, tiba-tiba Tuhan ngasih mujizat. Jangankan mujizat seperti membelah laut. Bahkan ketika kita melihat mujizat orang sembuh saja, kita sudah kagum, kita takjub. Ya kan? Apalagi bangsa Israel waktu itu. Tapi dikatakan kenapa bisa mereka itu menyembah berhala. Bahkan rela memberikan segala sesuatunya untuk menyembah berhala. Meluangkan waktunya. Paham ya sampai sini ceritanya? Bisa dimengerti ya? Pertanyaan saya timbul seperti itu. Kok bisa ya? Bangsa yang melihat Tuhan yang luar biasa pekerjaan tangannya bisa menyembah berhala. Menurut kalian kenapa? Kok bisa? Kalau kalian, kalau Tito seandainya waktu itu keadaannya sedang menjadi salah satu anggota bangsa Israel, kira-kira bakal nyembah berhala enggak? Kira-kira. Feren, kira-kira gimana? Nyembah berhala enggak kira-kira kalau lihat Tuhan yang luar biasa kayak gitu? Ren? Enggak tahu masih bingung. Ada kemungkinan nyembah berhala. Kalian sudah sadar ada Tuhan yang hidup, tapi kalian milih Tuhan yang mati. Itu perbuatan yang konyol, ya gak sih? Ya gak sih? Waktu itu Tuhan sudah sering kali menampakkan melalui firman-Nya, berbicara kepada satu bangsa ini, dengar nih suara, kalau itu dari Tuhan. Sedangkan patung yang mereka buat, itu tidak bisa berbicara apa-apa. Kan konyol. Ngerti gak sih perbandingannya itu? Ada Tuhan yang disembah yang luar biasa, tapi memilih patung yang mati. Yang tentu Tuhan tidak suka itu. Itu sesuatu yang konyol menurut saya. Ya. Terus saya tanya ke Tuhan, kenapa ya Tuhan kok bisa? Saya renungkan firman-Nya. Kok bisa bangsa Israel memilih menyembah berhala padahal melihat Tuhan yang luar biasa? Sebelum ada jawabannya,
Saya dibawa sama Tuhan merenungkan sesuatu. Kalau Baal di zaman sekarang atau berhala di zaman sekarang, ada enggak sih? Mungkin dalam wujud patung enggak ada. Benar ya? Dalam wujud patung enggak ada. Tapi berhala-berhala yang lain. Ada enggak? Ada. Berhala-berhala yang lain tuh ada. Di mana kita tahu bahwa sesuatu itu menjadi berhala bagi kita. Caranya adalah kita bisa lihat. Kalau kita, nih ya tolak ukurnya ya, kalian bisa jadikan tolak ukur kalian juga. Kalau kita sudah meluangkan banyak waktu kita, kalau kita sudah meluangkan banyak tenaga kita, banyak pikiran kita, menguras sebagian dari hidup kita untuk memikirkan satu hal tersebut, itu sesungguhnya sudah menjadi berhala bagi diri kita. Misal, contoh gampangnya uang, ya, mamon. Contoh gampangnya uang. Tidak sedikit di zaman sekarang yang menjadikan uang sebagai berhalanya tanpa disadari. Kita memikirkan segala hal dalam hidup ini, bangun pagi, buka mata, bagaimana cara mencari uang. Sampai kita seringkali berbohong atau mencuri, atau bahkan tidak sedikit juga yang korupsi untuk mendapatkan uang. Kita rela memberikan sebagian dari hidup kita, tenaga kita untuk mendapatkan uang. Benar? Benar gak? Itu sudah berhala. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, kita pelayanan nih, baik gak? Baik kan? Kita pelayanan, kita melakukan hal yang baik dalam hidup kita, demi nama kita, agar kita dipandang orang lain baik, agar kita menerima berkat dari Tuhan, agar kita dipuji oleh orang, itu sudah berhala. Apa berhalanya? Diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita sendiri berhala. Pokoknya kalau aku tidak dipuji sama orang, tidak afdol. Jadi kita selalu mencari cara agar kita bisa dipuji sama orang. Ngerti ya sampai sini? Itu tolak ukur di mana kalian bisa nilai diri kalian sendiri, termasuk saya. Aku sedang memberhalakan sesuatu enggak sih? Aku sedang memberhalakan sesuatu enggak dalam hidupku? Kalau kita sudah rela memberikan sebagian dari hidup kita, atau 3/4 dari hidup kita, atau seluruh hidup kita bahkan di luar negeri tidak sedikit yang berkata mereka menjual diri mereka kepada iblis untuk mendapatkan ketenaran. Ya, itu berhala. Kita menyembah sesuatu yang lain, kita meluangkan hidup kita, kita memberikan hidup kita sebagian besar bukan untuk Tuhan. Kita mengesampingkan Tuhan dalam hidup kita dan memilih hal yang lain untuk kita dapatkan. Itu berhala yang lain dalam hidup kita. Mungkin bukan patung, tapi seringkali bisa jadi diri kita sendiri. Bahkan kalau kalian nanti bertumbuh, kita semua bertumbuh dewasa, akan banyak godaan di mana uang itu akan menjadi berhala kita. Kalau kita tidak pegang uang, tidak enak rasanya. Kalau kita tidak bisa beli ini, tidak enak rasanya. Ya, hati-hati. Jadikan itu tolak ukur diri kalian masing-masing. Kalian sampai mana sudah? Dalam hidup ini punya tujuan. Tujuan kalian apa? Uang? Tujuan kalian apa? Tenar, sukses, atau untuk Tuhan? Silakan cek masing-masing. Saya pun masih sering goyang di sana. Dan firman ini pun untuk saya. Seringkali saya tujuannya melenceng. Tidak untuk mencari nama Tuhan, tapi untuk kenikmatan diri saya sendiri. Silakan cross check diri kalian sendiri. Kalian lakukan. Jadi intinya apapun yang kalian lakukan di hidup ini,
selama kalian bernafas, apakah itu untuk Tuhan? Apakah itu untuk diri kalian? Atau untuk hal yang lain? Kalau itu untuk hal yang lain, itu artinya kita sudah melenceng. Kita sudah menyembah Tuhan yang lain. Ngerti ya sampai sini tolak ukurnya? Kalian cek sendiri. Nah, setelah kita tahu, kita cross check, berhalaku apa ya? Uang, diri kita, nama baik kita, atau apapun itu. Lalu saya merenungkan, iya ya, ternyata berhala selama kita hidup mungkin bukan patung, tapi banyak hal. Dan seringkali kita menyembah berhala tanpa sengaja. Terus Tuhan bawa saya merefleksikan diri saya sendiri. Kok bisa saya melakukan hal itu? Kok bisa saya sampai bisa menyembah berhala tanpa saya sadari? Sama halnya dengan bangsa Israel. Kenapa kok bisa bangsa Israel menyembah berhala? Dikatakan di sana, di ayatnya yang ke-6. Sebenarnya kuncinya ada di ayat yang ke-6. Dikatakan ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Hati mereka meninggi. Mereka makan rumput dan setelah mereka kenyang, hati mereka meninggi. Artinya apa? Ini yang saya dapat. Artinya mereka menjadi sombong. Mereka tidak menyadari peranan Allah dalam diri mereka. Jadi selama mereka itu keluar dari Mesir sampai di titik ini, mereka menyadari sesuatu. Semua itu karena aku, bukan karena Tuhan. Mereka tidak sadar sama sekali ada peranan Allah dalam hidup mereka. Mereka menerima segala sesuatu yang baik, bukan karena Tuhan yang baik, bukan karena Tuhan yang kasih, tapi karena saya taat. Karena saya mau nurut apa kata Tuhan, makanya saya terima semua yang baik, bukan karena Tuhan, tapi karena saya. Karena saya pandai, karena saya pintar, karena saya rajin, saya bisa menjadi kaya, karena saya baik, saya pantas mendapat semua pujian dari orang lain. Karena saya, bukan karena Tuhan. Sama sekali tidak menyadari ada peran Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang membawa mereka bisa menyembah berhala. Contohnya di kehidupan kita sehari-hari. Misal kita mendapat nilai yang baik dalam sekolah, kita sering mengucapkan syukur atau pamer ke orang lain. Ketika kita menerima uang yang banyak saat nanti kita bekerja, kita bersyukur dan tanya ke Tuhan enggak? Atau kita justru menggunakan uang itu seenak kita, semau kita untuk kepuasan diri kita. Kalau kita tidak pernah bertanya dan bersyukur kepada Tuhan, sungguhnya kita sudah melupakan bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup kita. Semua yang baik dalam hidup kita itu karena aku, bukan karena Tuhan. Ngerti gak? Nah, sini. Jadi semua yang baik, yang bangsa Israel terima, mereka lupa bahwa semua itu dari Tuhan. Mereka tidak sadar sama sekali kalau Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Mereka tidak sadar kalau Tuhan tidak berfirman. Mereka bukan apa-apa. 3 hal yang bisa kalian catat dan kalian ingat, peranan Tuhan dalam hidup kalian. Yang pertama, bisa kalian ingat, bisa kalian bawa pulang, firman. Allah berperan dalam hidup kita dengan memberikan firman dalam hidup kita. Yang dimana ditulis ada di Alkitab semua. Di mana Tuhan mengatur seluruh kehidupan ini, bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita harus bersikap, berpikir, merespon, agar menerima segala sesuatu yang baik. Tuhan tulis itu lewat firman.
Jadi ketika kita membaca firman, percayalah pada saya, hidup kalian pasti bahagia. Meskipun ada masalah. Bahagia itu bukan karena tidak ada masalah. Bahagia itu pilihan. Kita bisa melihat sudut pandang yang lain ketika kita sering membaca firman. Kita masih bisa melihat apa yang baik ketika ada sesuatu yang buruk menimpa kita. Sehingga kita bisa merespon dengan baik. Sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita. Dan kita mendapatkan apa yang baik dalam hidup kita. Ketika kita bisa merespon yang baik. Semua dari mana? Dari firman. Ketika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan, Tuhan menuntun mereka melalui Musa. Tapi Musa mendapatkan semua pimpinan Tuhan itu dari apa? Dari firman Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Harun, Tuhan berfirman. Tuhan berkata kepadanya. Jadi semua hal yang baik dari Mesir sampai di titik mereka jaya, semua karena tuntunan Tuhan. Karena Tuhan yang berfirman. Karena Tuhan yang menyuruh mereka. Karena Tuhan yang menuntun mereka melalui firman-Nya. Itu salah satu peranan Allah. Kalau Tuhan tidak berfirman, kita bisa cross check kok. Lihatlah orang-orang di sekeliling kita yang tidak mau mentaati firman. Ada orang yang baik? Ada. Tapi kita tidak tahu pedoman mereka apa, dasar mereka apa. Kita tidak bisa lihat sampai ke hati mereka dan kita tidak patut menghakimi mereka. Tapi yang Tuhan katakan, kita tidak dituntut hanya baik dari luar saja, tapi dari dalam. Ketulusan kita, isi hati kita, niat kita. Sebegitu detailnya Tuhan mengatur kehidupan kita, tingkah laku kita, agar kita bahagia. Agar kita mendapatkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Melalui firman. Jadi jangan biarkan Alkitab kalian ini usang. Jangan biarkan Alkitab kalian tuh penuh debu, tidak dibaca. Sayang sekali gitu loh. Karena melalui sinilah Tuhan tuh bisa menuntun kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi bacalah firman. Ya. Jadi ketika nanti kalian menjadi orang yang sukses, jangan lupakan kalau kalian ada di titik ini saat ini. Karena Tuhan yang berfirman. Karena firman Tuhan yang menuntun kalian. Paham ya? Itu peran Tuhan yang pertama. Peran Tuhan yang kedua apa? Memberikan kita hidup. Bangsa Israel lupa. Kalau mereka bisa nafas hingga saat ini, semua karena Tuhan yang mau. Karena Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan tidak mau kasih, percuma. Mau sepintar apapun seseorang, kalau Tuhan mau tarik nyawanya tinggal mati aja. Apa gunanya orang yang pandai, orang yang sukses tapi tidak punya nyawa? Apa gunanya punya harta yang berlimpah tapi tidak punya nyawa? Gak akan ada gunanya. Seringkali ini yang dilupakan oleh kita. Kalau kita hidup, itu menjadi hal yang biasa. Itu sebabnya kita bangun pagi-pagi seringkali kita tidak mengucap syukur. Apa ya yang mau disyukuri dalam hidup ini? Sebenarnya diberi nafas saja itu sudah harusnya mengucap syukur. Karena tanpa adanya nafas kita tidak akan bisa hidup. Kita tidak akan bisa menerima semua yang baik dalam hidup kita kalau Tuhan tidak kasih kita nafas. Jadi nafas atau kehidupan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, itu salah satu peran juga. Bangsa Israel lupa kalau mereka hidup sampai saat ini bukan karena mereka, tapi karena Tuhan mau, karena Tuhan yang mengizinkan. Dan peranan Tuhan yang ketiga apa lagi? Peranan Tuhan yang ketiga dalam hidup kita adalah memberikan keselamatan lewat tebusan nyawanya di atas kayu salib. Jangan anggap itu menjadi sesuatu yang biasa dalam hidup kita. Jangan. Jadikan itu sesuatu yang paling spesial dalam hidup kita. Jangan pernah lupakan itu dan sadarilah betul semua itu. Kalian pernah bayangkan enggak?
Kalian pernah kena cabai? Tangannya atau apanya? Panas kan? Kalau seandainya, saya tidak tahu di neraka itu seperti apa. Kalau seandainya yang dikatakan orang itu api lah. Itu lebih panas daripada itu. Kalian saya kasih pilihan, masuk neraka tapi punya uang banyak, atau tidak punya uang banyak tapi mau masuk surga. Pilih mana? Tidak bisa pilih soge tapi masuk surga ya, pilihannya cuma 2. Pilih mana? Saya milih surga, meskipun saya tidak punya apa-apa. Kalau saya, tidak tahu kalau kalian. Saya sering kali berkata sama Tuhan, Tuhan, ambilan semua uangku tidak apa-apa. Cuma satu, jangan biarkan aku ini jauh dari Kau. Itu sesuatu yang mengerikan gitu. Dan kita sering anggap itu biasa. Karena kita sudah ditebus, kita hidup sembarangan. Karena kita ditebus, kita tidak pernah lagi mengingat Tuhan dalam hidup kita. Padahal itu peran yang sangat besar dalam hidup kita. Peranan Allah yang sangat besar dalam hidup kita. Kita diselamatkan. Kita selamat bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan Yesus. Mungkin kalian bisa kaya, mungkin kalian bisa hidup enak, mungkin kalian bisa sukses nanti. Karena Tuhan mau memakai kalian. Tuhan ingin bekerja sama dengan kalian. Melalui firman-Nya, iya. Tapi kalau dalam keselamatan, Tuhan bekerja sendiri. Tuhan tidak minta bantuan kalian. Dan kalian tidak akan bisa membantu Tuhan apa-apa untuk keselamatan diri kalian. Untuk keselamatan diri kita semua. Kita tidak bisa bantu Tuhan apa-apa. Kita diselamatkan cuma karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa berkata ketika kita sukses, iya aku nurut. Tapi kalau keselamatan, kalian mau nurut senurut apapun dalam hidup ini, mustahil untuk bisa mencapai keselamatan itu sendiri. Jadi jangan anggap keselamatan itu sesuatu yang biasa. Keselamatan itu hal yang luar biasa dalam hidup kita yang perlu kita sadari setiap waktu. Meskipun kita susah, meskipun kita ada masalah, kita punya alasan untuk bisa bahagia. Karena Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita tidak punya 1000 alasan untuk bahagia kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita. Kita tidak bisa berkata, aku kaya, aku sukses, aku dikenal banyak orang, semua orang memuji aku. Tapi kita tidak selamat, tidak akan pernah bisa bahagia. Ketika kita tahu akhir hidup kita itu neraka. Jadi Tuhan tuh berperan sangat penting dalam hidup kita. Bisa dikatakan hidup kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bisa dikatakan segala sesuatu yang kita peroleh, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Semua karena Tuhan yang mau pakai kita. Semua yang kita punya saat ini, itu karena Tuhan yang mengizinkan ada dalam hidup kita. Karena kan ada lagunya kan, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Cuman karyanya Tuhan, bukan karya kita. Jangan ambil, jangan sombong. Jangan meninggi seperti bangsa Israel dikatakan. Ketika mereka makan rumput sampai kenyang, hati mereka meninggi. Jangan lupakan peranan-peranan Tuhan itu dalam hidup kita. Dan jangan menjadi sombong. Paham ya? Dan orang yang menyadari peranan Tuhan akan menghasilkan 3 hal ini. Dia akan menjadi orang yang rendah hati. Karena semua yang ada dalam hidupnya bukan karena dia sadari itu, semua karena Tuhan. Jadi dia tidak berhak sombong. Maka orang yang sadar akan peranan Allah, dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Percayalah, orang yang sombong, orang yang merasa hebat dalam segala hal, orang tersebut tidak pernah menyadari peranan Allah dalam hidupnya. Pasti. Dan orang yang menyadari peranan Allah dalam hidupnya,
akan menjadi orang yang memberikan segenap hidupnya untuk Tuhan. Karena tidak menyembah berhala. Dia tahu semua yang baik, semua hal yang mereka terima, semua hal yang kita terima. Ketika kita sadar itu adalah karena kemurahan Tuhan, kita akan berikan semuanya untuk Tuhan. Kita akan berikan hidup kita untuk Tuhan. Kita tidak punya tujuan yang lain. Itu menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani di rumah, di sekolah, di gereja. Kalau kita masih egois dan sering hanya yang memikirkan diri kita sendiri, sungguhnya kita sedang lupa akan peranan Allah. Karena apa? Misal, kita di rumah malas-malasan, kita tidur-tiduran terus, layar-layar terus, gak ngapa-ngapain, disuruh bantu orang tua gak mau dan berkata, "Sik lama, aku malas hari ini. Aku pengen tidur-tiduran aja." Orang itu sedang merasa pantas mendapatkan hal itu. Mereka pasti berpikir seperti ini, aku lo wis kerja seharian, aku lo sudah sekolah seharian, aku pantas lah boleh istirahat. Aku pantas. Karena di pikirannya apa? Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah melakukan ini, itu. Jadi aku tidak perlu bantu orang lain. Dan orang yang sadar akan peranan Allah dalam hidupnya tidak mungkin melakukan itu. Dia akan menjadi orang yang suka melayani. Dia akan menjadi orang yang suka menjadi berkat bagi orang lain. Di sekolah, termasuk di gereja. Karena kita sadar, saya tahu pelayanan tidak harus di gereja, iya. Pelayanan di luar gereja. Pelayanan yang sesungguhnya adalah hidup kita di luar gereja, iya. Tapi apakah di gereja tidak penting? Apakah pelayanan di gereja itu kita anggap bukan pelayanan? Pelayanan juga termasuk di gereja. Kalau kita sudah menerima semua yang baik dalam hidup kita, kita harus salurkan itu untuk melayani Tuhan, termasuk di gereja. Saya berani taruhan karena perbuatan baik kita, sebanyak-banyaknya perbuatan baik kita di luar sana. Mereka akan menilai kamu menjadi orang yang baik, yes. Wah, orang ini baik ya, menjadi berkat, iya. Tapi ketahuilah di dalam gereja pun belum tentu semua orang diselamatkan. Kita salah kaprah kalau di dalam gereja tuh orang-orangnya baik-baik. Tak semua orang dalam gereja baik. Justru ada yang berkata gereja itu seperti bengkel. Di mana orang yang tidak baik masuk ke dalam sini. Karena kepingin menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita tidak bantu mereka, kita terbeban juga di dalam gereja. Kita tidak punya hati untuk melayani. Kita juga sedang tidak menyadari peranan Allah. Kalau ada di dalam gereja orang yang membutuhkan Tuhan juga. Sangat begitu banyak orang yang di dalam gereja itu membutuhkan Tuhan. Jadi kesempatan kalian untuk bisa melayani. Kalau kalian masih muda di tempat ini. Atur waktu. Di luar penting, iya. Bagi kita anak muda, menjadi baik di luar itu hal yang harus. Hal yang wajib. Karena apa? Karena Tuhan sudah perintahkan itu. Tapi untuk melayani di dalam gereja, itu harus ada kemauan dari kita. Itu harus ada hati dalam hati kita yang kita bangun. Aku mau melayani. Harus ada kesadaran penuh kalau kita ini ingin ikut bagian dalam keselamatan orang lain. Itu yang lebih indah daripada menjadi kaya. Itu yang lebih indah daripada menjadi orang yang dikenal. Turut dalam keselamatan orang lain. Turut ambil bagian. Memang Tuhan yang menyelamatkan. Tapi yang menuntun mereka, membawa mereka, membantu mereka untuk mengenal Tuhan.
itu juga ada peranan kita. Ya. Jadi sadarilah peranan Allah dalam hidup kita tuh begitu besar. Dan hal yang terakhir yang kita bisa dapat ketika kita menyadari peranan Allah adalah ketika kita bisa tahu bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Ya, itu hal yang paling indah dalam hidup kita. Ketika kita sadar akan peranan Allah dalam hidup kita, kita tidak perlu punya alasan untuk bersedih dan merasa tidak berharga. Kenapa? Tuhan tidak mungkin mau menyelamatkan orang yang tidak berharga. Ya, kita ini semua dianggap berharga oleh Tuhan. Itu sebabnya kita diselamatkan. Dia rela datang ke dunia, menebus kita, rela berkorban sampai di atas kayu salib sana. Hanya untuk kita. Tidak sampai di sana, bahkan dia mau menuntun kita melalui firman untuk menerima semua yang baik. Ketika kita taat pada firman-Nya. Bukankah itu sudah menunjukkan bahwa kita ini orang yang berharga? Kita berharga. Orang yang menyadari peranan Allah tidak akan minder dengan dirinya, tidak akan merasa tidak berguna. Dia akan sebaliknya, dia akan menyadari aku berguna. Aku ini berharga di mata Tuhan, sehingga aku mau melayani Tuhan, aku mau memberikan hidupku untuk Tuhan. Jangan dibalik ya, kita melayani dan menjadi berkat untuk dianggap berharga. Jangan seperti itu, jangan dibalik. Jadi kita melayani karena kita berharga, kita menjadi berkat karena kita ini berharga, bukan agar dihargai. Kita menjadi berkat untuk orang lain karena kita berharga. Kita ingin orang lain diselamatkan karena kita berharga. Karena kita sudah dianggap berharga oleh Tuhan. Kita juga mau salurkan itu ke orang lain. Bukan untuk dianggap berharga. Salah. Ya. Mari kita pakai hidup kita ini yang berharga untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berikan hidup kita ini untuk nama Tuhan. Berhenti untuk hidup untuk diri sendiri. Berhenti hidup untuk memikirkan semuanya itu karena aku. Sadari kalau kita ini hanya debu, tidak ada apa-apanya, tidak akan berguna. Saya bisa jamin 100% hidupmu tidak akan berguna tanpa ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah sadar bahwa Tuhan itu berperan besar dalam hidup kita, sadarilah bahwa kalian itu berharga, sadarilah bahwa hidup kalian itu untuk namanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kita nyanyikan satu buah lagu, satu buah pujian. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada Tuhan, mengucap syukur. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami untuk terus tetap beribadah Tuhan. Kami tahu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya, buat kesempatan-Mu, buat firman-Mu Tuhan, untuk kami terus boleh Tuhan bertumbuh, mengenal Engkau Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan, dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup, yang terus menyertai kami, yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, Kau melindungi kami dari perjalanan pulang Tuhan, hingga kami tiba dengan selamat Tuhan. Kau jauhkan kami dari bahaya apapun, terutama dari virus-virus menular Tuhan yang saat-saat ini banyak mengganggu kami Tuhan, sehingga kami tidak bisa beribadah dengan nyaman, tidak bisa beribadah dengan enak Tuhan. Kami tahu ada maksud baik-Mu di situ Tuhan. Terus Tuhan pimpin kami, sertai kami Tuhan setiap hari, dan terus Tuhan Engkau berkarya dalam kehidupan kami sehingga kami mengenal Engkau, kami hidup jadi berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.